Palon dan Noyo Genggong adalah pandita dan penasehat Brawijaya V, penguasa terakhir yang beragama Hindu dari kerajaan Majapahit di Jawa yang memerintah sekitar tahun 1453 sampai 1478. Tidak diketahui apakah tokoh ini benar-benar ada, namun namanya disebut dalam beberapa serat. Di antaranya adalah Serat Darmo Gandul yang ditulis 1900 Masehi. Serat Darmo Gandul adalah suatu kesusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko yang kental dengan misi Nasrani dan adu domba pemerintah Belanda. Isi Serat Darmo Gandul terkesan seolah berusaha membenturkan penghayat kejawen dengan Islam melalui misi Kristen. Tidak jelas siapa penulis kitab ini. Serat Darmo Gandul merupakan kitab kontroversial yang mengambil ide cerita dari Serat Babad Kadiri, serat yang ditulis sekitar tahun 1873 atas prakarsa pemerintah Belanda. Meskipun merupakan hasil plagiasi dari Babad Kadiri, namun Serat Darmo Gandul tampaknya ditulis berdasarkan motif tertentu, yaitu keberpihakan pengarangnya terhadap pemerintah kolonialis Belanda dan kecenderungan terhadap keberadaan misi Kristen di tanah Jawa. Unsur Kristen dalam serat ini boleh dikatakan dominan karena ceritanya banyak berasal dari Bible. Dalam serat tersebut disebutkan bahwa Sabdo Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo, walaupun sebenarnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindrawardana. Menurut kitab Jangka Sabdo Palon tahun 1135 sampai 1157 Masehi, ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela, kemerosotan moral, dan bencana melanda. Bertujuan untuk mengembalikan kegemilangan tanah Jawa, kejayaan agama dan kejayaan kebudayaan luhur Nusantara yang mulai berangsur surut, terkubur hilang dan terlupakan. Dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon, agama orang Jawa disebut agama Budi atau Buddha. Serat Damar Wulan dan Serat Blambangan juga mengisahkan tokoh ini. Sebelum lanjut, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Mistis Channel. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabdo Palon tersebut. Tokoh Sabdo Palon dihormati di kalangan revivalis Hindu di Jawa, serta di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Patung untuk menghormatinya dapat dijumpai di Candi Ceto, Jawa Tengah. Ceto ini berarti mengerti, jelas, paham. Candi Ceto adalah bangunan sejarah zaman prasejarah dengan struktur punden berundak, kemudian direnovasi seiring berubahnya keyakinan masyarakat sekitar. Khususnya waktu itu adalah zaman Majapahit. Selain itu, Jayanegara juga bukan lahir dari permaisuri, melainkan dari istri selir. Padahal, sebelum menikahi Darapetak, Raden Wijaya sudah punya 4 istri yang semuanya adalah putri Kertanegara. Namun, Darapetak berhasil membujuk Raden Wijaya untuk menjadikan putranya, Jayanegara, sebagai putra mahkota. Merujuk kitab Negara Kertagama, kebiasaan raja-raja di Jawa zaman dulu, bahwa yang berhak menggantikan takhta kerajaan adalah anak yang lahir dari permaisuri, entah itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Konon, Sabdo Palon dan Noyo Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Sabdo Palon memiliki 2 makna. Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, Sabdo Palon adalah seorang abdi yang memberi nasihat untuk menyuarakan atau menggemakan kebenaran. Sementara Noyo Genggong, Noyo berarti nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara.
Naya Genggong adalah seorang abdi atau penasehat raja yang mengingatkan dan menyeru secara berulang-ulang tentang kebenaran. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Secara hakikat, nama Sabdo Palon Noyo Genggong adalah simbol dua substansi ajaran yang menyatu, yaitu Hindu, Buddha. Dalam bait-bait terakhir serat Jangka Jayabaya, Sabdo Palon menggambarkan tentang sosok putra Batara Indra. Selanjutnya, Sabdo Palon lebih dikenal dengan sebutan Mbah Semar atau Punokawan. Mitologi Sabdo Palon titisan Sang Hyang Batara Ismaya. Mitologi ini sebenarnya memiliki makna bahwa para penguasa yang diasuh Sabda Palon itu merupakan penguasa yang memiliki kedaulatan spiritual, yaitu penguasa yang agung binatara. Penguasa yang dipatuhi oleh seluruh rakyatnya dan disegani oleh penguasa-penguasa negara lain. Cerita yang banyak diyakini oleh para ahli kebatinan atau kejawen, tugas Sabdo Palon terakhir adalah ngemong Prabu Brawijaya di Majapahit. Lantas Sabdo Palon lebih memilih berpisah dengan momongannya karena Prabu Brawijaya pindah agama. Dengan begitu, Prabu Brawijaya dianggap telah kehilangan kedaulatan spiritualnya. Sabdo Palon memilih mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pamong raja, kemudian bertapa tidur di pusat kawah Gunung Merapi selama 500 tahun. Selama Sabdo Palon bertapa itu, tanah Jawa tidak akan memiliki kedaulatan lagi, serta tidak dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Sejak zaman Demak hingga Mataram Islam, para sultan perlu memohon legitimasi kekuasaannya kepada ulama Mekah, sedang para sultan dari wilayah Sumatera dan Banten, serta banyak lagi dari Indonesia Timur, memohon legitimasinya dari Daulah Ottoman Turki. Kesultanan Aceh, sebelum perang melawan Belanda, sebenarnya adalah salah satu wilayah Kesultanan Turki. Setelah itu Jawa dan Nusantara dijajah Belanda, Inggris dan Jepang. Meskipun dapat dikaji seperti itu, tetapi sebaiknya cerita mitologi Jawa tentang Sabda Palon itu tidak diartikan sebagai penolakan Jawa terhadap Islam, karena tidak ada ceritanya peradaban dan kebudayaan Jawa menolak masuknya paham agama apapun dari luar. Bahkan orang-orang Jawa semenjak zaman purba animisme dinamisme, zaman Kapitayan atau Kejawen, era Hindu dan Buddha hingga zaman Islam berkembang dapat mendukung ajaran dari luar dengan adanya akulturasi dan asimilasi budaya, sehingga agama-agama yang masuk itu mencapai keemasannya di tanah Jawa. Tuntunan Jawa tentang penyembahan pribadi kepada Yang Maha Kuasa dibebaskan, terserah kepada pilihan sesuai dengan keyakinan yang dianut pribadi masing-masing. Mau menyembah dengan cara agama dan keyakinan apa saja tidak akan menjadi masalah asal tidak melanggar hukum serta nilai-nilai moral luhur yang berlaku di masyarakat Jawa. Paham dasar yang harus dilaksanakan setiap manusia adalah ketika hidup bermasyarakat, bergaul dengan semua eksistensi makhluk ciptaan Tuhan, yaitu haruslah tetap dengan berdasarkan prinsip keselarasan, keharmonisan, kerukunan, dan perdamaian. Cerita Sabdo Palon itu apabila benar-benar diresapi dengan sungguh-sungguh, menggambarkan krisis kepercayaan kepada Prabu Brawijaya dalam mengelola kedaulatan yang digenggamnya. Sebab Prabu Brawijaya yang berkedudukan sebagai Maharaja, diugung Raja Brana lan kuasa, lupa melaksanakan amanah kedaulatannya dengan benar. Prabu Brawijaya terakhir memiliki selir yang banyak sekali, maka anaknya juga sangat banyak. Semua anak-anak itu lalu diberi kedudukan untuk mengurus pemerintahan negara Majapahit. Pemimpin negara tidak mampu mengelola negara dengan bijak. Menyebabkan pemimpin kehilangan kewibawaan di mata rakyat. Oleh sebab itu rakyat Majapahit mengalami krisis kepercayaan dan pemberontakan. Negara besar itu menjadi ringkih. Akhirnya ketika para bupati pesisir membantu Demak berperang dengan Majapahit, rakyat Majapahit tidak ikut membela dan tidak ikut
bisa dimaknai sebagai simbol atau personifikasi kesetiaan rakyat kepada rajanya, kesetiaan kepada pemimpin negaranya, atau kepada pemerintahnya. Sabdo Palon memilih berpisah dengan Prabu Brawijaya, berarti rakyat sudah kehilangan kesetiaannya kepada Raja Majapahit itu. Istilahnya terjadi pembangkangan dan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan raja. Rakyat tidak bersedia membela dan mempertahankan kerajaan ketika suatu saat menghadapi ancaman. Cerita itu disamarkan dengan pernyataan bahwa Sabda Palon akan bertapa tidur selama 500 tahun. Cerita itu juga memuat pengertian bahwa 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit, rakyat Jawa atau Nusantara akan tumbuh kembali kesadarannya sebagai bangsa terjajah dan akan memiliki kesetiaan kembali kepada pemimpin bangsanya. Munculnya rasa kebangsaan dan kesetiaan terhadap tanah air itu digambarkan tidak dapat dibendung seperti meletusnya Gunung Merapi. Ramalan ini bukan hal yang baru lagi, namun masih menyisakan tanya dan rasa penasaran. Di dalam Kaweruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa, dan Gunung Merapi melambangkan hakikat, tempat atau sarana turunnya dewa ke bumi. Kewajiban kita sebagai entitas makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi pekerti luhur adalah turut aktif menebar kebaikan juga keluhuran budi pekerti di atas muka bumi dan seluruh jagat raya, dengan cara memelihara dan melestarikan keselarasan, keharmonisan antar sesama makhluk, dan menjauhkan diri dari perselisihan, berbudi pekerti yang luhur, jauh dari sifat angkara yang tercela. Sekian dari kami, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama hikmah yang tersirat dari wasiat-wasiat nenek moyang kita, para leluhur Nusantara. Menjadi harapan kita bersama, di tengah keadaan negeri yang krisis kepercayaan ini, akan datang cahaya terang di depan kita. Sobat Mistis, tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.